Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu sekalian yang terhormat, pimpinan cabang Muhammadiyah Karangpilang beserta jajarannya, pimpinan cabang Aisyah Karangpilang beserta jajarannya, keluarga besar PRM Gunung Sari Indah dan PRA Gunung Sari Indah, keluarga besar Takmir Masjid Muhammadiyah Gunung Sari Indah, ya. Bapak Ibu sekalian yang hadir pada pagi hari ini, termasuk adik-adik kita dari Tunas Ilmu yang Masya Allah, semoga Allah memberkahi kita semua dengan Al-Quran, ya. Dalam kesempatan ini izinkan saya menyampaikan sebuah tema yang ada kaitannya dengan sebuah negeri atau suatu kaum atau sebuah bangsa yang mana diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Uniknya Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan negeri-negeri tersebut tidak hanya satu, tidak hanya dua, tapi lebih dari dua. Dan kalau kita telusuri lebih dalam, ya, akhir dari kondisi negeri tersebut ternyata akhirnya tidak menyenangkan. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala menghukum mereka, mengazab mereka, menghilangkan mereka, entah dengan sisa atau tanpa sisa sama sekali, ya. Maka disinilah tentu ada alasan kenapa Allah kemudian berfirman menceritakan negeri-negeri terdahulu diabadikan dalam Al-Quran. Jelas ini sebagai pelajaran, ibrah buat kita, jangan mengalami nasib yang sama sebagaimana negeri-negeri tersebut yang ujung-ujungnya negeri itu pada akhirnya dihukum atau diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hukumannya berupa bermacam-macam. Ada yang hukumannya gempa, ada yang hukumannya angin, ada yang hukumannya air, dan lain sebagainya. Baik, kita akan awali dulu sebuah negeri, ya, yang mana di sini diutus utusan Allah yang bernama, negerinya dulu, negerinya adalah negerinya kaum Tsamud, ya. Negerinya kaum Tsamud, ya. Nabinya yang diutus adalah Nabi, sudah lupa cerita nabi-nabi terdahulu, Nabi Soleh, ya.
unik, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghukum negeri ini, tetapi ya, bangunan tempat tinggal mereka, wilayah yang mereka dahulu hidup di daerah ini, rumah-rumah mereka itu ternyata masih berdiri tegak. Inilah yang kemudian disinyalir madain solih kaum Samud, ya. Yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian berfirman, ya, di dalam surah Al-A'raf, ya, Allah hukum mereka dengan hukuman gempa. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian, kalau kita coba kaji lebih dalam, ya, kenapa sebuah negeri itu dihukum oleh Allah? Ini paling tidak kita akan ambil kesimpulan, ya, itu kurang lebih 3 saja sebabnya, 3 saja, nggak usah banyak-banyak. Jadi ketika penduduk negeri tersebut mereka kemudian berpaling kepada Allah, mereka kufur nikmat, menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian ketika diutus Rasul mereka mengabaikan, mereka acuh tak acuh, mereka jadi anti dengan peringatan Allah dan Rasulnya. Dan ketiga, mereka melakukan kemaksiatan terang-terangan. Itu sudah cukup. 3 sebab itu yang membuat Allah akan mengadab atau menghukum negeri tersebut. Naudzubillah. Kita lihat di sini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'aqqarun naqah wa atau an amri rabbihim wa qalu ya Salih i'tuna bima ta'iduna in kunta minal mursalin. Ya. Jadi kaum Samud ini mereka sombong. Mereka justru menantang Nabi Soleh. Onta betina yang dilarang untuk kemudian disembelih, tapi mereka ternyata sengaja menyembelih onta betina, sengaja melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, sambil mereka menantang, ya Soleh, ya, kalau memang engkau benar-benar utusan Allah, kalau memang kami melakukan pelanggaran, kemudian kami bisa mendapatkan hukuman, ya, coba buktikan onta betina ini kami sembelih, mana hukuman yang engkau ancamkan kepada kami. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala fa'aqadathumur rajfah fa'asbahu fi darihim jathimin. Allah menghukum mereka dengan gempa, jadilah mereka jenazah-jenazah yang bergelimpangan di tempat tinggal mereka. Satu generasi dan tidak ada generasi selanjutnya. Artinya kaum Samud ini anak cucu keturunannya nggak ada, tetapi bangunannya, tempat peninggalan mereka itu masih ada. Bahkan sekarang menjadi salah satu destinasi wisata yang cukup favorit di Arab Saudi, menjadi tempat yang namanya Al-Ula. Sehingga ada sebuah tawaran dari travel, yaitu umroh plus Al-Ula. Ini kebetulan saya dapatnya yang siang, Bapak Ibu, ya. Karena kalau malam itu tempat ini sepertinya eksotik begitulah, dengan pencahayaan, dengan background batu-batu seperti ini, ya. Jadi wilayah yang anak muda sebut instagramable, ya, layak untuk diabadikan, ya. Al-Ula ini cukup jauh sebenarnya, kurang lebih 2 jam dari pusat kota. Nah, ini disinyalir adalah tempat Allah mengazab
kaumnya Nabi Sholih, tetapi jadi tempat wisata. Makanya kalau ke tempat-tempat seperti ini Bapak Ibu, ke tempat-tempat yang pernah Allah menghukum kaum-kaum terdahulu, ini kalau bisa jangan lama-lama ya. Karena itulah himbauan dari Nabi kita yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, kalau melewati dipercepat jalannya ya. Kalau mampir jangan lama-lama ya. Tapi kalau mampir tuh nggak ada anjurannya sebenarnya ya. Tapi kalau sekarang tempat-tempat itu memang jadi destinasi wisata. Baik. Lain kaum Samud, lain pula kaum Sodom, yaitu kaumnya Nabi. Kalau ini hafal Ibu ya, kaum pelangi. Hari ini kita mengenal mereka dengan nama kaum pelangi. Kota Sodom ini wilayah yang sangat strategis ya. Sodom ini adalah sebuah kota di tengah-tengah negeri Jordania hari ini. Dari wilayah atas Jordan menuju ke bawah ke Saudi Arabia, maupun dari Arab Saudi menuju ke atas ya, mau nggak mau mesti transit ke kota Sodom ya. Sehingga dapat dibayangkan ketika kota Sodom, kita tahu sendiri mereka lah pionir dalam melakukan penyimpangan dalam urusan orientasi seksual. Mereka ada ketertarikan dengan sesama jenis ya. Mereka pionirnya ya. Cuma yang perlu kita ingat Bapak Ibu sekalian ya, kaum Sodom itu mereka punya ketertarikan satu varian, laki-laki dengan laki-laki. Hari ini varian itu semakin berkembang, yang kita kenal dengan nama LGBT ya, lesbian, gay, biseksual, transgender. Biasanya kalau kajiannya ini terang-terangan, nanti masuk di sosial media tertulis LGBT, atau mungkin karena ini direkam menyebut LGBT, dan kita membahas untuk kemudian menolak LGBT, ini akan di take down oleh YouTube, Facebook, Instagram, dan lain sebagainya ya. Tapi nggak apa-apa, kita sebut aja Bapak Ibu sekalian ya, atau kita plesetkan gitu. Kalau terang-terangan LGBT, sistem mereka akan langsung sinyalnya akan berupaya memproteksi ya. Sehingga biasanya kan kita nggak nyebut terang-terangan LGBT, tapi lagi bete misalnya gitu ya, atau LGBT plus HDTV atau gimana ya. Baik, kalau dulu kaum Sodom itu hanya laki dengan laki-laki. Hari ini ada perempuan dengan perempuan, dan yang cukup berbahaya sekali Bapak Ibu adalah varian berikutnya, yaitu bisex ya. Karena varian ini, yang ini, dia bisa hidup normal, dia bisa punya pasangan, dia bisa punya keturunan, tetapi dia juga ada kecenderungan dengan sesama jenis. Dan bisex ini semua punya potensi kena virusnya kalau tidak berhati-hati. Beberapa kasus oknum guru agama, oknum guru ngaji ya. Dan saya sempat mendengar ada oknum peruqyah ya kan, ya. Oknum peruqyah juga terkena virus bisex ini. Kalau yang transgender kita sudah paham sejak lama ya, kalau pagi Wawan, kalau malam Wati gitu ya. Nah, tapi ingat ya, mungkin kita hanya menganggap hanya LGBT saja. Kalau pergi kita ke Pattaya, ke Bangkok, ke Thailand,
di situ secara resmi ada 19 varian, ya, 19 gender. Kalau kita berangkat ke Amerika, ya, terang-terangan justru di Amerika jumlahnya sangat berkembang. Entah sudah mencapai 50 gender atau 60 gender atau bahkan 70-80 gender. Jadi hari ini kalau kita mau daftar Google, Gmail, ya, itu pilihan jenis kelamin gendernya dulu male sama female, laki atau perempuan. Hari ini bisa lebih dari 2, ya. Alhamdulillah kita masih normal, ya. Karena kalau ini kita terima, ya, dari sisi bangun toilet masjid saja bingung nanti, ya kan? Biasanya toilet kan cuma 2, laki dan perempuan. Nah, kalau diterima semua, berapa toilet yang mau kita bangun, Bapak Ibu sekalian, ya? Dari sisi toiletnya aja ini, ya, ini udah membingungkan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah hukuman bagi kaum Sodom, ya. Falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtorna 'alaiha hijarah min sijil mandud. Ketika ketetapan Allah terkait azab bagi mereka itu datang, maka Allah jungkir balikkan wilayah negara mereka, kota mereka, bangsa mereka, kaum mereka. Sebenarnya dijungkir balikkan begini, itu sudah menjadi satu hukuman tersendiri. Tapi tidak cukup hanya itu, Allah melanjutkan hukumannya, wa amtorna 'alaiha hijarah min sijil mandud. Allah hujani mereka dengan batu-batu yang terbakar, ya, yang secara bertubi-tubi. Para jamaah, uniknya adalah kaum Sodom itu tanpa bekas sama sekali, tidak tersisa sama sekali. Entah bangunannya, entah tempat tinggalnya, entah anak cucu keturunannya, tidak ada sama sekali. Walaupun di masa sekarang para ilmuwan kemudian meneliti di manakah peninggalan kaum Sodom yang telah diazab oleh Allah, sampai mereka mencapai kesimpulan mensinyalir laut mati, sebuah lautan yang mati, tidak ada muaranya, tidak tahu mengalir kemana. Laut ini tergenang begitu saja, asalnya dari mana, muncul keluarnya dari mana nggak tahu. Laut mati ini disinyalir inilah tempat bekas kaum Sodom diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan lagi-lagi perlu saya katakan, laut mati menjadi destinasi wisata dunia. Jadi kalau Bapak Ibu ke Jordania, itu biasanya ini jadi tur wajib mampir ke laut mati. Tapi kalau mampir, saya ingatkan jangan lama-lama, ya, hati-hati. Baik, ini sama gempa, ya, hukumannya gempa jungkir balik. Nah, cuma, ya, mohon maaf saya bergeser sedikit, berbicara tentang LGBT. Sebenarnya semua agama melarang, semua agama melarang, ya. Tidak hanya agama Islam. Kita lihat dalam perjanjian lama, ya. Janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, karena itu suatu kekejian. Apabila seorang laki-laki tidur dengan laki-laki dengan cara bersetubuh dengan perempuan, maka keduanya melakukan kekejian, mereka harus dihukum mati. Ya, jadi hukuman bagi LGBT dalam Bible, hukumannya adalah hukuman mati, para jamaah. Uniknya, pemuka agama hari ini yang baru saja datang ke Indonesia, siapa namanya, Bu? Paus, ya. Paus ini gelarnya, namanya adalah Paus
Fransiskus. Beliaulah paus pertama yang tidak sama dengan paus-paus sebelumnya. Justru Paus Fransiskus ini mendukung pernikahan sejenis. Maka ketika beliau datang ke Indonesia, beliau sampaikan di khotbah misa yang membuat adzan maghrib kita jadi running text ya. Itu diisi khotbah misanya ya. Katanya paus itu meminta para romo untuk memberikan pemberkatan atau pengesahan kepada pasangan yang mau menikah sejenis walaupun negara kita tidak mengakui. Ya, jadi Paus Fransiskus orang pertama, tokoh perdamaian dunia yang belum bisa konsisten dengan kitab sucinya, beliau justru mendukung pernikahan sejenis. Ya. Kalau di Amerika sudah lama, Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi Alkitab untuk kaum gay, pendeta gay yang nekat menikahi pasangan sesama jenisnya, ini sudah lama para jamaah. Ya. Kalau di Indonesia gimana? Kalau Indonesia aman? Kalau untuk umat Islam aman apa tidak kira-kira? Ya. Wah, ini audio saya rusak, nggak apa-apa lah tanpa audio daripada lama. Kalau untuk Indonesia apakah aman? Ya, ini kecolongan di Pakistan sekalian ya, tapi tanpa audio ya. Apa? Kecolongan di Pakistan, sebuah pernikahan sesama jenis ya, dengan diawali dengan membaca Al-Fatihah. Ya. Ya, ya. Ya. Jadi orang Pakistan nikah sama bule. Ya, sama bule. Ya. Kalau itu LGBT Amerika, ya. LGBT Amerika. Oh, maaf nih, suaranya nggak keluar, nggak apa-apa lah. Masih ada suara saya yang keluar, ya. Ini, ya. Nah, jadi itu laki-laki ya, Baby ya. Ya, jadi walaupun kelihatan cantik, tapi itu laki-laki, ya. Nah ini, jangan sampai kemudian tiba-tiba ada undangan pernikahan ya di Gunung Sari Indah, pengantinnya laki sama laki. Waduh, naudzubillah ya. Naudzubillah. Ya. Tapi sejak 2005 kita melihat Fakultas Syariah IAIN Wali Songo yang sekarang jadi UIN udah mengeluarkan buku yang berjudul Indahnya Kawin Sesama Jenis ya. Fakultas Syariah ya. Fakultas Syariah. Ini dia. Belum lagi laki-laki yang menyusup di pengajian Ustadz Kondang anak muda ya. Ustadz Hanan Ataki ya. Ini sebenarnya adalah laki-laki tapi pakai cadar, dan artis-artis sebelahnya itu sebenarnya tahu ya. Cuma hari ini sepertinya kita mencoba menormalisasi LGBT ya. Mencoba menormalisasi LGBT ya, tanpa kerasa Bapak Ibu sekalian, tiba-tiba ya di Jakarta dilaksanakan kontes wanita tercantik tetapi transgender waria maksudnya ya. Ya. Dan yang menang dari Aceh pula ya. Ya. Sampai-sampai yang baru viral ya, seorang laki-laki menunaikan ibadah umroh tapi dengan busana perempuan ya. Ini yang baru viral ini ya. Ini dia orangnya ya. Dia laki-laki tapi dia menunaikan ibadah umroh dengan pakaian perempuan. Jadi LGBT ini sudah merasuk kemana-mana ya, tanpa bisa dibendung. Karena dunia, PBB, film, penelitian, ya, tokoh, semuanya kita tetap harus menjaga kewarasan, menjaga nilai-nilai agama dan nilai-nilai Pancasila
yang ada di negeri kita, Bapak Ibu sekalian. Kalau kaumnya Nabi Lut hanya satu varian saja, kemudian mereka dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai sekarang banyak varian kita kemudian pantas juga dihukum oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Nah, negeri-negeri yang kita bahas barusan, termasuk ini adalah penduduk Madian, ya. Madian ini sebelahnya Mesir, yang mana hukumannya gempa, dan Madian ini juga diutus seorang nabi. Nabi ini adalah mertuanya Nabi Musa, namanya Nabi Syuaib. Ya, benar. Wa ila madyana akhahum Syuaiba faqala ya qaumi ibudullah warjul yaumal akhir wala ta'sau fil ardi mufsidin. Dan kami telah mengutus kepada penduduk Madian saudara mereka Syuaib. Maka ia berkata, Nabi Syuaib kemudian mendakwakan kepada kaumnya, wahai kaumku, sembahlah olehmu Allah, berharaplah pahala hari akhir, jangan berkeliaran di muka bumi berbuat kerusakan. Tapi itulah manusia, ketika seruan peringatan utusan Allah mereka abaikan, fakadzabuhu, mereka mendustakan Nabi Syuaib, fa'akhadathumur rajfah fa'asbahu fi darihim jasimin, mereka ditimpa gempa yang dahsyat, jadilah mereka jenazah yang bergelimpangan di tempat-tempat tinggal mereka. Disinyalir tempat tinggal anak cucu keturunannya tidak berbekas, tempat tinggalnya pun porak-poranda. Disinyalir inilah sisa-sisa tempat tinggal mereka, ya. Jadi kota-kota, kaum-kaum yang kita bahas barusan, mereka yang dihukum oleh Allah, tapi hukumannya berupa gempa. Karena hukuman Allah itu ada yang lain, yaitu hukuman selain gempa berupa angin. Inilah yang menimpa kaum Ad. Kaum Ad, Samud, Ad sering disebut di dalam Al-Quran, terutama di juz yang 30. Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Hud kepada kaum Ad, tetapi mereka mendustakan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian melakukan ketentuannya. Kata Allah, wa amma adun fa'uhliku birihin sorsorin atiyah. Adapun kaum Ad, kami hukum, kami binasakan mereka. Bentuknya lain, Bapak Ibu sekalian, birih dengan angin, sorsorin atiyah, tapi anginnya sangat dingin dan anginnya sangat kencang. Surabaya sudah mulai masuk musim penghujan. Kalau hujannya plus angin, kita juga harap-harap cemas, karena kalau hujan plus angin 1 jam saja itu bisa memporak-porandakan tempat tinggal kita. Sedangkan kaum Ad, anginnya selain kencang juga dingin. Berapa lama hukuman Allah kepada mereka? Sakharaha alaihim sab'a layalin wasamaniya ayyamin husuma. 7 malam 8 hari berturut-turut tanpa pernah jeda. Angin yang sangat kencang, angin yang juga dingin. Sehingga kita melihat kaum Ad tanpa tersisa, anak cucu keturunannya tidak ada. Uniknya, bangunan tempat tinggal mereka masih ada berdiri tegak, ya. Jadi terkadang Allah membinasakan semuanya, baik manusia maupun tempat tinggal kota negerinya. Terkadang Allah membinasakan salah satunya, entah anak cucu keturunannya, entah rumahnya, tempat tinggalnya, ya. Dan untuk kaum Ad, manusianya yang Allah binasakan,
hanya tempat tinggalnya masih ada. Mereka punya keahlian Bapak Ibu memahat, membuat ya desain rumah-rumah mereka di atas bukit ya, di gunung mereka buat, dan hari ini itu masih bisa kita lihat di Petra, lagi-lagi Jordania, yang juga menjadi destinasi wisata. Sehingga Bapak Ibu kalau mau ke Jordania bisa mampir, tapi pesan saya kalau sudah sampai ya, jangan lama-lama ya. Cuma kalau udah di Jordania itu sudah dekat sama Palestina, maka biasanya paketan-paketan ke Jordania itu ke 3 negara, Jordania, Mesir, dan Palestina ya, itu paketannya. Jadi nggak ada yang Jordania saja, nggak. Itu biasanya sekalian masuk ke Palestina, sekalian kita bisa beribadah di Masjidil Aqsa yang sudah sekian lama kita anaktirikan ya. Baik, selain kaum Ad ada satu negeri unik, dan ini mungkin pembahasan negeri yang terakhir Bapak Ibu sekalian ya, karena saya nggak dikasih waktu sampai kapan ceramahnya ya, berarti terserah saya kan begitu ya. Kalau mau selesai sekarang ya nggak apa-apa juga gitu kan. Nah, ini adalah negeri terakhir yang kita bahas dan cukup unik ya, dan cukup panjang. Kenapa? Karena negeri ini, kalau negeri-negeri lain itu Allah ceritakan di banyak ayat, di banyak surat, terpecah menjadi potongan-potongan tersendiri. Tapi ada satu negeri yang kemudian Allah jadikan satu surat sendiri, bahkan nama negerinya menjadi salah satu nama di dalam Al-Quran. Itulah yang kita kenal negeri Konoha, bukan ya, bukan Indonesia juga ya. Itu ada di nomor surat yang ke-34 kalau nggak salah ya. 35 Fatir, berarti yang ke-34. Itulah negeri Sabah. Nah, ini yang kan pasti unik. Kalau negeri-negeri lain cuma potongan-potongan ayat, tapi negeri ini satu surat, bahkan nama negerinya menjadi salah satu nama surat di dalam Al-Quran. Dan insya Allah kita hafal ya ayat di dalam surat Sabah ini, karena sering disebut sama khotib. Apa itu? Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur. Nah, ini itu ayat buat negeri Sabah. Mari kita coba selami siapa sih Sabah itu. Bapak Ibu sekalian, ternyata Sabah itu nama orang ya. Rasulullah SAW menyatakan Sabah ini rojulun, dia itu namanya laki-laki, cuma walatnya, anaknya itu asroh minal Arab, anaknya ada 10 dari bangsa Arab. Jadi Sabah ini adalah leluhurnya bangsa Arab ya. Anak cucu keturunan bangsa Arab yang ada sekarang, leluhur mereka namanya adalah Sabah ya. Dulu Sabah ini dikenal sebagai Abdus Syams, bukan Abdullah tapi Abdus Syams. Mereka terkenal sebagai penyembah matahari ya. Kerajaan Sabah ini Bapak Ibu sekalian benar-benar kerajaan yang luar biasa hebat ya, bertahan cukup lama ya, sejak abad ke-10 sebelum Masehi
sampai abad ke-8 sebelum Masehi. Jadi lama sekali. Karena sekarang kan 2024 Masehi, ya. Di mereka itu sudah hidup 3000-an tahun yang lalu, ya. Dan kita kenal negeri Saba ini salah satu pemimpinnya adalah Ratu Bilqis yang nanti menjadi istrinya Nabi Sulaiman, ya. Nah, baik, kita akan coba lanjutkan. Negeri Saba ini, Bapak Ibu sekalian, punya kekuatan bala tentara, ya. Makanya ketika Ratu Bilqis bertanya kepada pejabat-pejabat di sekitarnya, karena ada ancaman yang datang dari Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kan datang nggak cuman dari pasukan manusia, Bapak Ibu, ya, tapi juga ada pasukan jin dan pasukan binatang, ya. Maka penasihat-penasihat Ratu Bilqis ini kemudian menjawab, nahnu ulu quwwah wa ulu ba'sin syadid wal amru ilaiki fanduri mada ta'murin, ya. Kita ini orang-orang yang punya kekuatan dan juga keberanian yang sangat, ya. Artinya memang sepanjang sejarah negeri Saba itu berhasil mengalahkan tentara-tentara, termasuk tentara Marcus Aurelius dari kerajaan Romawi, tentara yang kuat yang tidak ada bandingannya, ya. Saya jadi mengingat, ya, bahwa pada waktu Perang Dunia Kedua, ya, Denmark menyerah dengan Jerman selama hanya 6 jam, Luxembourg 1 hari, Belanda 5 hari menyerah, Belgia 18 hari menyerah, Polandia 35 hari menyerah, Prancis 46 hari menyerah, Norwegia 62 hari menyerah. Padahal mereka didukung oleh kekuatan sekutu, tapi mereka ada batas dalam peperangan. Agak aneh, ada satu kota, satu negara yang sudah dibombardir selama 400 hari lebih, mereka tidak ada bantuan dari negara-negara yang kuat. Mereka mengandalkan gerilya, peperangan melawan penjajah dengan kekuatan terkuat, ya. Tapi 400 hari, saya tanya, apakah mereka menyerah hari ini, Bapak Ibu? Apakah mereka terus melakukan perlawanan? Di mana itu? Itulah di Gaza, di Palestina, sebuah negeri yang Allah abadikan 7 ayat di dalam Al-Quran. Tapi negeri itu nggak kita bahas, Pak. Ya, kenapa? Soalnya nggak dihukum sama Allah, kan? Yang kita bahas yang dihukum-hukum saja, ya. Itu pembahasan lain, ya. Jadi Saba kuat. Hari ini kita bisa melihat ada negeri yang kuat, negeri yang berani. Itulah negeri Gaza, Palestina. Nah, untuk Saba ini ada cukup keistimewaan, Bapak Ibu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman secara khusus kepada mereka. Laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah. Sungguh bagi kaum Saba, negeri Saba, di tempat tinggal mereka ada ayat. Ada ayat, tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah. Apa itu? Jannatani an yaminin washimalin. Ada 2 buah kebun di samping kanan dan di samping kiri mereka. Ini Allah abadikan langsung. Di negeri Saba ada tanda kekuasaan Allah berupa kebun-kebun. Menurut mufassirin, mereka menafsirkan kebunnya luas, terletak di hamparan lembah, tanahnya subur, menghasilkan berbagai macam tanaman dan buah-buahan.
Qatadah menafsirkan kalau kita masuk ke kebun tersebut, memakai di atas kepala kita ada keranjang, kita masuk ke kebun tersebut tanpa perlu susah-susah memetik, keluar dari kebun, keranjang di atas kepala kita sudah penuh dengan buah-buahan yang ada di negeri Saba. Saking suburnya, saking makmurnya, saya jadi teringat ini seperti surga. Kalau kita pengen makan buah di surga, nggak perlu metik, nggak perlu ngambil, tetapi buahnya yang datang sendiri. Hari ini musim mangga Bapak Ibu. Kalau mau ngambil mangga gimana? Pakai metik dulu kan, ya. Yang punya pohon mangga, ya. Kalau nggak punya, tinggal beli, ya. Tapi harus ada usaha untuk mendapatkan buah mangga. Sedangkan di Sabah, ya, tanpa perlu, karena saking makmurnya. Ditambahkan lagi oleh mufassirin, mereka menyebutkan di negeri Sabah nggak ada nyamuk, nggak ada lalat, nggak ada serangga, nggak ada kalajengking, nggak ada ular. Di Gunung Sari Indah nyamuk masih banyak. Laron sudah ada belum? Ya Allah, ya. Artinya mereka mendapatkan kemakmuran yang luar biasa. Belum lagi mereka berhasil membangun bendungan. Ini juga karya mereka. Tingginya 16 meter, lebarnya 60 meter, panjangnya 620 meter, total wilayahnya 9.600 hektar. Artinya lembahnya jadi subur, bendungannya menampung air, ya, maka penduduk Sabah tidak takut. Persediaan air aman, persediaan makanan pun aman. Mereka benar-benar makmur sejahtera, adil, makmur sejahtera, gemarimpah loh jinawi, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Makanya apa kata Allah Bapak Ibu sekalian? Kulu mirizki rabbikum waskurulah. Makanlah wahai penduduk Sabah rezeki yang Allah berikan kepada kalian, tapi jangan lupa bersyukurlah kepadanya, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena mengkaruniakan, memberikan nikmat di dalam negerimu tersebut. Nah, negeri Sabah inilah yang diabadikan oleh Allah menjadi negeri yang thayyibah, ya, negeri yang thayyibah, ya. Makanya kalau anak-anak kita mau menjadi anak-anak yang baik, ya, tinggal kita kasih nama thayyib, kalau laki-laki, kalau perempuan thayyibah, ya. Nah, itu nggak otomatis Bapak Ibu, ya, nggak otomatis, ya. Kalau pengen baik, silakan kita kerjasama dengan Tunas Ilmu Bapak Ibu sekalian, ya. Baik. Nah, tapi inilah manusia itu memang kadang kalau sudah berada di atas, berada pada fase kenyamanan, fase kesenangan, fase kemakmuran, mereka akhirnya lupa kepada Allah, ya. Sehingga sebelum Ratu Bilqis masuk Islam, kaum Sabah menyembah matahari dan bintang. Setelah beliau masuk Islam, maka kaumnya pun mengikutinya. Tetapi ketika Ratu Bilqis meninggal dunia, ganti pimpinan, ganti kebijakan, ganti generasi, ganti keyakinan, mereka kembali menyembah matahari dan bintang-bintang, ya. Jadi memang terkadang Bapak Ibu ada masa sebuah kaum, sebuah negeri, sebuah bangsa mereka istiqomah, mereka bisa terus menghamba kepada Allah, mereka tidak tergoda dengan berbagai macam kenikmatan dunia, mereka bisa bertahan, bahkan sampai bertahan 112 tahun. Itulah Perserikatan Muhammadiyah yang kita cintai Bapak Ibu sekalian, ya. Mudah-mudahan kita kawal terus, tetap kokoh, tetap istiqomah Muhammadiyah
Muhammadiyah memberikan pencerahan kepada Indonesia, bahkan kepada manusia yang ada di dunia, insya Allah. Amin, Allahumma amin. Ya, jangan sampai goyah pokoknya Muhammadiyah ini ya. Walaupun kemarin ditera isu perizinan apa ini tambang ya, tetap ya, kita tetap istiqomah. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah sangat menyayangi negeri Sabah. Makanya kita ngelihat Allah tidak langsung menghukum, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasulah. Allah tidak akan mengadab suatu kaum sebelum diutus Rasul kepada mereka. Jadi nggak mungkin Allah ini berlaku zolim. Allah pasti turunkan utusannya untuk memberi peringatan supaya kaum itu kembali ke jalan yang benar. Khusus negeri Sabah, bukan satu Rasul yang diutus, bukan dua Rasul yang diutus, bukan tiga Rasul yang diutus. Berapa? Dalam tafsir kita temukan 13 Rasul. Tetapi inilah manusia, 13 Rasul, mereka semua fa'rodu fakadzabuhum, mereka berpaling, mereka mendustakan, mereka tidak peduli, mereka anti dengan peringatan para rasul tersebut. Maka fa'arsalna alaihim sailal arim, Allah hukum mereka. Kalau negeri-negeri ada yang dihukum dengan gempa, ada yang dihukum dengan angin, khusus negeri Sabah Allah hukum dengan banjir, dengan air ya. Sehingga ketika banjir, bendungannya itu kemudian jebol. Dalam tafsir-tafsir klasik dijebol oleh tikus, yang mana tikusnya lebih besar daripada kucing ya. Sehingga bendungannya jebol, membanjiri kebun-kebunnya. Akhirnya kebun-kebunnya jadi rusak, semuanya yang sebelumnya makmur menjadi tidak karu-karuan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, uniknya kita masih bisa melihat ya, ini disinyalir adalah peninggalan istananya Ratu Bilqis, dan ini disinyalir adalah peninggalan bendungannya kaum Sabah. Loh, kok tahu? Karena kaum Sabah itu ada di bumi ini ya. Di manakah wilayah mereka itu? Adalah di Ma'rib, Bapak Ibu sekalian. Ma'rib itu sebelahnya Son'a. Son'a itu ibu kota negara Yaman. Ini Son'a, ini Ma'rib. Inilah menurut para ahli, Ma'rib adalah bekas peninggalan negeri Sabah yang dahulu Allah berikan kemakmuran, kejayaan, kekuatan, kehebatan, kekayaan. Tetapi hari ini Bapak Ibu sekalian, Yaman menjadi salah satu negeri termiskin di dunia. Padahal dahulu mereka adalah negeri yang terkaya. Tapi yang Allah musnahkan adalah tanda-tanda kekuasaannya. Allah tidak hukum manusianya, karena manusianya masih ada apa enggak hari ini? Masih ada, karena mereka leluhurnya bangsa Arab ya. Kalau nenek moyang bangsa Indonesia adalah seorang ya, nah, itu tadi perlu dikaji ya. Pelaut apa bukan? Ini sebagai teguran. Allah kemudian merumpamakan surat An-Nahl 112. Wa daraballahu masalan qarya kanat aminatan mutmainnah. Allah membuat perumpamaan, ada sebuah negeri yang dahulunya aminah mutmainnah, aman dan
tentram. Makanya kalau pengen hidup ini tentram, bapak-bapak harus cari istri namanya enggak, bercanda Bapak Ibu ya. Itu belum jadi ukuran pokoknya ya. Namanya doang ya, mutmainah atau aminah gitu ya. Nah, kita kembali ke ayat ini. Ya'tiha rizquha rogodan min kulli makan. Rezekinya melimpah ruah, datang dari segenap tempat. Fakafarot bi an umillah, tapi penduduknya kufur nikmat, penduduknya malah berbuat syirik, penduduknya malah melakukan kesirikan. Maka Allah hukum mereka, fa'adaqahallahu libasal ju' wal khauf. Allah hukum mereka dengan pakaian kelaparan dan ketakutan. Itulah hukuman negeri Sabah yang hari ini kemudian kita kenal negeri Yaman. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya tutup, saya langsung teringat bagaimana di sebuah negeri yang kita cintai ini kekayaan alamnya sangat luar biasa. Dalam situs pemerintah, negeri kita ini hutannya terluas ketiga di dunia. Indonesia pengekspor gas alam terbesar di dunia. 2,8 triliun meter kubik masih tersimpan di dalam negeri kita. Indonesia penghasil batu bara terbesar ketiga di dunia, 281,7 ton. Setelah Amerika dan Cina, kita peringkat 3 para jamaah ya. Mestinya kita makmur seperti Amerika juga. Indonesia penghasil emas terbesar ke-9 di dunia. Tiap tahun mampu memproduksi 10 ton emas. 10 ton Bapak Ibu ya. 1 ton berapa kilo? 1000 kilogram ya kan. 1 kilo aja dibagi-bagi buat yang hadir pagi ini, ya Allah ya, luar biasa ya. Makanya sampai lagi rame polisi nembak polisi. Yang nembak itu karena juniornya pangkatnya sama AKP ya, itu menembak karena dia menangkap yang melakukan tambang ilegal kan begitu ya, di Solo di Sumatera Barat ya. Ternyata gunung-gunung di situ, tiap bukit bisa ketemu emas. Ya Allah ya, kaya raya negeri kita ini. Negeri kita penghasil beras terbanyak ketiga di dunia ya. Tapi kita belum ekspor beras, tapi malahan impor beras ya. Nggak tahu Bapak Ibu ya. Ya. Intinya negeri kita ini kaya raya, kekayaan alamnya di bawah lautan, daratan maupun lautan, ikan-ikannya luar biasa ya. Negerinya kaya raya, alamnya kaya raya, rakyatnya ya. Kalau pejabatnya oh ya, saya nggak mau bahas itu Bapak Ibu ya. Tapi ingatlah, jangan sampai negeri ini kemudian melakukan hal-hal yang bisa mengundang hukuman dan azab Allah. Belum selesai, tiba-tiba kita terkaget tentang undang-undang kesehatan yang mengizinkan aborsi bagi korban yang mengalami pemerkosaan. Belum selesai, tiba-tiba kita terkaget dengan peraturan pemerintah 2024 penyediaan alat kontrasepsi bagi anak usia sekolah dan remaja, yang mana boleh bagi-bagi kondom di lingkungan sekolah. Alhamdulillah ya, Ustadz Fatur Rahman Kamal Kiai Haji, beliau adalah ketua Majelis Tabligh PP Muhammadiyah, kemudian bersuara terkait dengan tidak bolehnya bagi-bagi alat kontrasepsi di lingkungan sekolah ya. Belum selesai itu, pada waktu 17 Agustus kemarin tiba-tiba juga rame gara-garanya muslimah petugas paskib dilarang untuk menutup auratnya ya.
naudzubillah, kalau ini terus berlanjut ya, judi online, khomer, perzinahan dan lain sebagainya terus berlanjut tanpa ada upaya untuk mencegah, maka mudah-mudahan melalui Muhammadiyah dengan gerakan amar ma'ruf nahi mungkarnya, jangan amar ma'ruf terus, nahi mungkarnya kita lupa Bapak Ibu sekalian ya. Itulah insya Allah kita ikut merawat negeri ini, menjaga negeri ini sampai sesuai yang kita harapkan. Mudah-mudahan kita tidak mengalami nasib yang sama seperti negeri Sabah, tapi justru kita juga layak mendapat predikat baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Semoga Allah memberkahi kita semua, amin, Allahumma amin. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.